Halo Mario Puster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Pada episode kali ini kita akan mulai bahas Last of Us episode kelima, yang menurut gua makin tegang dan semakin setia dengan sumber asli gamenya pak ya. Apalagi di bagian endingnya, waduh nyesek, aduh. Oke, kita langsung breakdown aja episode kelima ini. Tapi sebelum kita akan bahas Last of Us episode kelima, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu. Agar kalian yang belum nonton bisa menyaksikan dulu episodenya biar menambah kesan cinema experience yang mendalam pak ya. Link untuk nontonnya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Oke, so kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gue akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So mari Puster, let's break down this video. Akhirnya di episode kelima ini kita diperkenalkan dengan karakter baru, yaitu Henry dan Sam, sepasang kakak beradik yang berusaha untuk survive dari kejaran para hunters yang telah dipimpin oleh Kathleen yang berlokasi di kota Kansas. Nah, mereka berdua berusaha untuk bertahan hidup dengan dibantu oleh seorang dokter yang sebelumnya di episode keempat sudah dibunuh oleh Kathleen. Ternyata ini adalah timeline sebelum terjadi di episode keempat, ketika Henry dan Sam berusaha bersembunyi di sebuah loteng gedung, yang dimana mereka menghabiskan waktunya di sana untuk bersembunyi dari kejaran para hunters yang terus membunuh mereka. Lalu kita bisa melihat bahwa Henry sangat peduli dengan adiknya Sam yang memang nggak bisa berbicara dan juga nggak bisa mendengar. Jadi ketika Henry ini ingin berkomunikasi dengan adiknya Sam, dia hanya bisa berbicara dengan kata sandi dan juga gerakan tubuh saja. I barely made it out as is, so we're fucked on food. I think we can make it 11 days. Tak lama setelah itu, 10 hari kemudian, ternyata dokter yang memberikan mereka tempat tinggal dan makanan ini gak kunjung datang. Dan ini membuat Henry dan Sam yang makin lama menunggu, mereka makin lama semakin curiga, karena ternyata persediaan makan mereka sudah habis. Karena kita udah tahu bahwa dokter tersebut telah ditangkap oleh Kathleen dan dieksekusi di dalam sebuah penjara, yang udah kita lihat di episode keempat sebelumnya. Akhirnya dengan terpaksa, Henry dan Sam memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyiannya dan mencari makanan yang ada selagi tidak ada penjagaan para hunters di sekeliling area tersebut. Namun saat mereka hendak keluar, tiba-tiba dari arah jauh ada suara tembakan dan tabrakan mobil. Dan itu kita tahu bahwa itu adalah mobil dari Joel dan Ellie ketika mereka diserang oleh para hunters yang sudah kita lihat di episode keempat kemarin. Nah, di saat Henry memeriksa di jendela, dia baru menyadari bahwa Joel dan Ellie adalah pendatang baru. Dan si Henry memutuskan untuk mengikuti Joel dan Ellie yang berhasil selamat dari kejaran para hunters. Dan si Henry ini mau membantu si Joel dan Ellie ini agar mereka bisa keluar dari kota Kansas ini. Nah, di lain tempat, akhirnya Kathleen berhasil menangkap semua para pengkhianat dari kelompok hunters yang sudah dikumpulkan dalam satu ruangan. Lalu Kathleen menanyakan kepada mereka di manakah Henry berada, karena lagi-lagi target utama para hunters ini adalah Henry, yang dimana dia sudah membunuh kakak dari Kathleen, mantan pemimpin para hunters yang sebelumnya sudah dibunuh oleh anggota Fedra. Akhirnya salah satu dari mereka menjawab bahwa Henry masih ada di kota, tapi masalahnya dia nggak tahu di mana lokasi selanjutnya. Nah, akhirnya dengan keputusan sangat tidak manusiawi, Kathleen memutuskan untuk membunuh para pengkhianat ini dengan memasukkan seluruh tentara dan menembak mereka di dalam jeruji besi. Nah, sisanya mereka akan keliling kota untuk menemukan keberadaan Henry dan Sam yang masih belum ditemukan. He was a lot more discreet than you fucking it. Said he was meeting up with Henry and Sam. Swear, I've told you everything I know. Sementara itu, pada malam harinya, Henry dan Sam berhasil menemukan Joel dan Ellie yang sedang tidur di lantai paling atas. Dan mereka menunjukkan pistol kepada Joel dan Ellie agar tidak jadi keributan dan saling baku tembak. Dan Henry mengatakan bahwa mereka adalah orang baik dan siap untuk menolong Joel dan Ellie yang sedang terperangkap di kota Kansas tersebut. Setelah itu, mereka berdamai dan berkenalan satu sama lain. Akhirnya Joel dan Henry menyusun sebuah rencana bagaimana cara agar mereka bisa bertahan hidup bersama dan keluar di kota Kansas. Dan Henry akhirnya menemukan cara bahwa mereka harus melewati sebuah terowongan yang lokasinya berada dalam sebuah gedung bekas tentara federal. Dan akhirnya setelah mereka sudah berdiskusi, Joel dan Ellie pun menyetujuinya. Dan akhirnya mereka semua memutuskan untuk pergi ke sana bersama-sama. If we get close, we get caught. So we enter the tunnels here, pop up here. No infected? Oh, you ran into a clicker. 2 of them. They're going to help us escape.
Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil masuki gedung bekas Fedra dan masuki terowongan yang dimaksud oleh Henry. Dan ternyata mereka menemukan ada sebuah ruangan bekas para survivors yang sebelumnya telah dirawat oleh para Fedra, yang itu sekitaran 20 tahun yang lalu saat wabah virus jamur terjadi pertama kalinya. Dan di situ ada berbagai macam perlengkapan seperti meja, kursi untuk anak-anak, bahkan ada tembok yang bertuliskan goal, yang dimana kemungkinan area itu untuk anak-anak agar bisa bermain. Nah, sambil Joel dan Henry mengawasi Ellie dan Sam yang sedang bermain satu sama lain sebagai anak-anak Pak ya, akhirnya Henry mulai jujur kepada Joel asal kenapa dia itu dikejar oleh para hunters. Nah, itu dikarenakan adiknya Sam ternyata memiliki sebuah penyakit yang bernama leukemia alias kanker darah, yang dimana penyakit ini disebabkan oleh kelainan sel darah putih di dalam tubuh, dan penyakit ini tubuh secara tidak terkendali alias tidak bisa diprediksi. Nah, karena Henry gak ingin kehilangan adiknya Sam, akhirnya Henry memutuskan untuk memohon kepada Fedra untuk diberikan sebuah obat hanya untuk menyelamatkan nyawa Sam. Tapi Fedra memiliki suatu syarat, yang dimana Henry harus memberikan informasi siapa pemimpin hunters yang berada di kota Kansas tersebut. Akhirnya Henry menyetujuinya dan dia memberikan satu nama, dan nama tersebut adalah Michael, kakak dari Kathleen. Leukemia. There was one drug that worked. The leader of the resistance movement in Kansas City, Kathleen's brother. Still think they should take it easy on me? I am the bad guy because I did a bad guy thing. You waited long enough. Jadi semuanya sudah terjawab Pak. Asal kenapa Kathleen ini ingin membunuh Henry karena dendam pribadi atas perlakuannya kepada kakaknya yang sudah dibunuh untuk dijual kepada Fedra demi obat untuk adiknya Sam yang sekarat. Akhirnya setelah mendengarkan penjelasan tersebut, akhirnya Joel mengerti bagaimana kasus yang dialami oleh si Henry ini. Setelah mereka berbincang-bincang, akhirnya mereka berdua saling mengerti satu sama lain karena mereka saling mengasuh anak, yang dimana Henry mengasuh Sam sebagai adik dan anaknya sendiri, dan Joel mengasuh Ellie yang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Kemudian pada malam harinya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Nah, pada malam harinya Joel, Henry, Sam, dan Ellie berjalan di sekitaran kawasan perumahan yang sudah kosong. Tapi tiba-tiba mereka dikejutkan ada seorang yang menembaki mereka dengan menggunakan sniper dari sebuah rumah di depan mereka. Nah, Joel memutuskan untuk mengendap-endap dari arah rumputan dan mematikan senter. Tujuannya agar penembak tersebut tidak akan bisa mengenainya dalam kegelapan malam yang tanpa penerangan apapun. Dalam masalah itu, Joel berhasil membunuh sniper tersebut dari arah belakang dengan pistolnya. Tapi ternyata penembak tersebut adalah salah satu hunters yang berhasil menghubungi Kathleen dan memberikan informasi bahwa Henry yang mereka cari ada di wilayah tersebut. Akhirnya Joel menyuruh mereka untuk pergi di sana secepatnya. Tapi di belakang mereka terdapat berbagai macam kendaraan derek dan juga mobil setengah tank, yang dimana semuanya berisikan banyak sekali pasukan hunters. Ditambah lagi ada Kathleen yang siap untuk membunuh Henry dengan tangannya sendiri. Tetapi sayangnya Henry, Ellie, dan Sam terpocong di sana dan mereka bersembunyi di balik salah satu mobil. Nah, ketika Henry hendak untuk menyelamatkan diri demi menyelamatkan Sam dan Ellie yang sedang dijebak, tiba-tiba rumah sebelah mereka yang telah tabrak mobil derek tersebut akhirnya terjatuh ke dalam sebuah rimbunan tanah yang ternyata berisikan berbagai macam zombie yang bervariasi, mulai dari infected, clicker, hingga bloater yang sudah kita tunggu-tunggu keadaannya ternyata hadir di episode kelima ini, Pak. Ready to take him and run. Para hunters yang menjadi hal ini akhirnya beralih fokus untuk membunuh semua para zombie yang telah menyerang mereka. Sementara itu, Ellie, Sam, dan Henry terjebak di tengah kerumunan para zombie yang mengejar, sehingga Joel yang ada di dalam rumah tersebut menembaki mereka semua dengan menggunakan sniper. Sehingga cerita, akhirnya mereka semua bisa bertahan hidup dari serangan para infected. Namun tiba-tiba dari arah belakang terlihat bahwa Kathleen berusaha untuk membunuh Henry dengan pistol yang diarahkan pada kepala Henry. Dengan begitu cepat, salah satu infected yang berada di belakang Kathleen menyerang dia dan mencabik-cabik wajah Kathleen hingga wajahnya sampai tidak terbentuk dan akhirnya dia tewas di tempat. Keadaan jadi makin parah hingga akhirnya Joel menyuruh mereka untuk pergi dari sana dan melanjutkan perjalanan mereka. Dan adegan itu ditutup dengan kematian para hunters yang sebelah dibunuh oleh para zombie yang makin ganas memangsa mereka. Setelah itu mereka beristirahat pada salah satu rumah dan Joel akhirnya menawarkan kepada Henry dan Sam untuk ikut bersama dengan mereka karena Henry dan Sam lain membuat Joel dan Ellie bisa selamat dari area tersebut. Akhirnya Henry menyetujuinya dan beristirahat pada malam tersebut. Tetapi pada malam itu di kamar Sam, akhirnya Sam memberitahu kepada Ellie bahwa ternyata Sam terinfeksi di bagian kakinya. Lalu Ellie mengurus tangannya dengan pisau dan memasukkan darahnya ke dalam luka Sam yang berharap bahwa luka tersebut tidak akan membunuh Sam dan menjadikannya sebagai infected. Alasan
Alhasil, Ellie berjanji kepada Sam bahwa dia akan selalu menjaga Sam untuk bisa selamat dari tragedi tersebut. Keesokan harinya, akhirnya Ellie bangun dari tidurnya dan melihat bahwa Sam sedang duduk di atas kasurnya. Ketika diperiksa, ternyata tiba-tiba Pak, Sam sudah terinfeksi dan berubah menjadi zombie yang langsung menyerang Ellie di sana. Sehingga itulah yang membuat Joel dan Henry terbangun dari tidur mereka dan mereka juga menyadari bahwa Sam sudah menjadi infected. Henry yang melihat keadaan tersebut langsung mengambil pistol Joel dan kemudian menembak Sam adiknya sendiri tepat di kepalanya. Dan kejadian itu membuat Henry merasa bersalah karena dia merasa gagal untuk menyelamatkan adiknya. Nah, dengan keputusan yang berat, akhirnya Henry menembak dirinya sendiri dan tewas di depan Joel dan Ellie yang syok melihat kejadian tersebut. Dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Wyoming, yaitu sebuah nama daerah di mana Tommy dan Joel ada di sana Pak, yang memiliki sebuah laboratorium untuk bisa memproses darah Ellie menjadi sebuah vaksin. Dan kisah dari episode kelima ini pun berakhir. Oke, begitulah alur cerita singkat dari The Last of Us episode kelima. Menurut gue ini adalah episode paling tegang, brutal, namun juga sedih di akhirnya karena kita kehilangan sosok Henry dan Sam. Dan bisa dibilang mereka itu sudah menyelamatkan Joel dan Ellie dalam perjalanan mereka, namun harus berakhir dengan cara seperti ini. Ngeri sih, tapi juga sedih. Itu yang gue rasakan sih. Oke, nyesek banget Pak di akhir-akhir. Aduh. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk breakdown detail apa aja yang kita temukan dan kita akan coba bandingkan dengan versi gamenya. Oke, detail pertama yang kita temukan adalah ketika Henry dan Sam saat mereka sedang berusaha bertahan hidup di atas loteng rumah. Nah, Sam diberikan sebuah cat di kedua matanya yang menandakan bahwa Sam adalah seorang superhero yang diberi nama sebagai Super Sam yang bertujuan untuk membuat Sam selalu tegar dan kuat dalam bertahan hidup. Nah, sebenarnya Super Sam ini dari segi bentuk topengnya yang berwarna merah ini mengingat gua dengan Elastigirl dari film The Incredibles tahun 2004 yang dimana kostum dalam wajahnya sama-sama berwarna merah. Dan kedua, ada sebuah detail menarik ketika Joel, Henry, Ellie, dan Sam sampai di sebuah terowongan dan menemukan ada sebuah bunker rahasia yang sebelumnya pernah dijadikan oleh semua orang yang sudah dievakuasi oleh Fedra. Dalam ruangan tersebut terdapat sebuah komik yang berjudul Savage Starlight yang dimana komik itu selesai dibaca oleh Ellie di episode keempat, yang dimana kalau kalian masih ingat ya, kalau di versi gamenya Ellie ini membaca komik ini ketika dalam melakukan sebuah perjalanan untuk pergi ke kota Pittsburgh, yaitu dimana tempat para hunters akan berkuasa di sana Pak. Salah siapa ya? Tapi kalau di versi seriesnya, si Ellie ini langsung baca majalah dewasanya Billy si Bill, majalah gaynya Pak ya, seperti jadi well. Dan juga dalam adegan itu diceritakan bahwa Ellie dan Sam ini sangat suka banget dengan komik itu, bahkan mereka pernah mengoleksi berbagai macam volumenya. Nah, ini tentu aja berbeda dengan versi gamenya, dimana Ellie ini gak pernah baca komik dan bahkan dia tuh baru tahu kalau itu namanya komik Pak. Jadi memang kehidupan Ellie pada saat wabah infeksi terjadi, dia tuh udah gak normal dalam segi hasrat seksualnya, dalam segi sifat juga gak genah gitu ya, gak genah loh gitu lah ya. Jadi well, semuanya serba salah karena memang ya lagi-lagi dia lahirnya dalam kondisi seperti itu. Well, ya udahlah ya. Detail ketiga, gue mau bahas semuanya karakter si Caitlyn ini yang dimana dia tuh sangat tega banget untuk membunuh semua para pengkhianat yang bertahan hidup demi mendapatkan supply dari Fedra. Akhirnya para hunters membunuh mereka semua dalam perintah si Caitlyn ini. Nah, dengan sifat Caitlyn yang brutal seperti ini mengingat gue dengan karakter Dolores Umbridge dari serial Harry Potter yang memang mereka berdua memiliki sifat yang sama-sama angkuh, jutek, dan juga nggak peduli dengan sesamanya. Dan mereka berdua hanya memanfaatkan komunitas mereka demi tujuan pribadinya, alias itu balas dendam pribadi Pak. Jadi mereka berdua sama-sama ngeselin parah Pak. Entah kenapa kalau langsung mikir ke Dolores Umbridge, aduh bodoh lah. Jadi ya nggak heran sih banyak banget para hunters yang berkhianat karena kepemimpinan si Caitlyn ini yang selalu egois ya. Nah, next kita udah melihat Blotter langsung dimunculkan dalam episode kelima ini, yang dimana dia ditimbun dalam tanah selama bertahun-tahun oleh Fedra dan akhirnya mereka berhasil bebas dan membunuh para hunters. Sebenarnya dalam game yang berbeda Pak, dimana Blotter itu pertama kali muncul saat Joel, Ellie, dan Bill ini bertahan hidup bersama-sama saat mereka memasuki salah satu ruang olahraga dalam sekolah terbengkalai. Nah, buat yang belum tahu, Blotter ini adalah satu zombie yang berhasil bermutasi yang bertahan sampai setahun penuh, yang dimana tubuhnya sudah mulai membesar dan membengkak serta mengeluarkan berbagai macam cairan spora untuk menyebarkan berbagai macam virus cordyceps kepada orang-orang normal. Untuk karakter Henry dan Sam dalam game juga berbeda, khususnya dengan Sam, karena Sam ini adalah anak yang normal sebenarnya dan dia itu bisa berbicara normal ketika dia bertahan hidup bersama dengan kakek Henry, Joel, dan Ellie sambil menghindari serangan para hunters. How long have you guys been holed up in here?
A few days. We found a bit of food, though. Here. All right, ready? Ow. A blueberry hurt you? It's been a while since that boy even cracked a smile. Namun, di sesi HBO Max nya berbeda ba, di mana Sam ini dibuat sebagai orang tuli dan bisu, sehingga untuk berkomunikasi harus menggunakan bahasa isyarat agar Sam bisa mengerti apa yang dikatakan oleh lawan bicaranya. Sedangkan untuk Henry sebenarnya juga sama, Pak. Cuma perbedaannya adalah Henry dan Sensei ini dia tuh nggak pernah membunuh orang sama sekali. Bahkan dia tuh payah banget dalam menggunakan pistolnya. Sedangkan di gamenya Henry ini sudah membunuh berbagai macam anggota Hunters dan Fedra agar dia dan adiknya bisa keluar dari zona karantina untuk bisa bertahan hidup. Dan juga sebenarnya Henry dan Sam ini adalah karakter sangat ngeselin banget di game. Dimana ada sebuah adegan ketika mereka ini ada Fedra yang berusaha menghentikan mereka, Henry dan Sam ini langsung kabur, Pak, dan bukannya fight back, malahan Joel dan Ellie yang fight back. Dan buat kalian udah main gamenya pasti tahu lah, sampai Joel dan Ellie ini hampir mati, Pak, karena dikejar oleh Fedra mulu. Tapi Henry dan Sam ini gak ada niatan mau nolong mereka, Pak, malah main kabur aja, Bu. Ada yang ngeselin parah. Gue yang main agak gede sendiri, Pak. Astaga, gila. Tapi dari segi kematian Sam juga sama, di mana dia terinfeksi oleh salah satu zombie, sehingga itulah yang membuat Henry merasa bersalah dan memutuskan untuk bunuh diri di depan Joel dan Ellie dengan cara menembak kepalanya sendiri. Well, tragis sih dari endingnya sih, Pak. Aduh. Dan juga sama sih, Sam ini terinfeksi di kaki kirinya, sama seperti di Sam-nya. Ternyata dia itu kakinya terinfeksi juga oleh salah satu zombie atau clicker yang sudah sempat menggigit kakinya ketika para zombie ini sudah keluar dari bawah tanah ketika para Hunters ini berhasil mengepung mereka semua, Pak, seperti itu. So, well, menurut gua ini adalah episode kelima yang bisa dibilang cukup tragis tapi juga sedih, Pak. Oke, horor tapi sedih. Makanya di ending itu gue bisa bilang, aduh, kematian Sam ya. Gue tahu sebenarnya kalau gue yang udah main game udah tahu bahwa Sam bakal mati. Sama patternnya, sama banget dengan Henry mati bunuh diri, Samnya mati karena itu udah ditembak oleh kakaknya sendiri karena itu udah menjadi infected, Pak, seperti itu. Well, itu tragis story banget sih seperti itu. Oke, itu cuma mengenai detail dan perbedaan dari gamenya yang bisa kita temukan di The Last of Us episode kelima ini. Kalau kalian ada detail dan review kalian sendiri, langsung tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan mengirimkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan coba untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify kita ya. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update beberapa konten terbaru dari kita. Dan kalau kalian ingin bergabung bersama kita di grup komunitas, langsung gabung di grup WA kita namanya Mari Pusat Official. Linknya udah gue sediakan juga di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Marangelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!